memang dalam sejarah kita ber-MK ya, tidak Ya. pernah satu kali pun pemilu presiden itu diulang begitu. Diulang, apalagi kemudian diulang tanpa melibatkan pasangan atau cawapres tertentu. Nah, tapi kalau kita berpraktek di MK terkait dengan perselisihan hasil pilkada, itu sudah banyak. Bahkan MK di Kota Waringin Barat, di daerah Intan Jaya dulu begitu kan ya, memerintahkan agar uh, tidak penghitungan, tapi pilkada itu yang disuruh ulang tanpa mengikut sertakan paslon tertentu. Nah, artinya adalah seperti kata Bang Wendra tadi bahwa MK sebagai pengawal konstitusi, the bodyguard of constitution, dia bisa melakukan itu. Nah, jadi dia bisa melakukan lompatan, dia bisa kemudian mengangkangi, dia bisa mengkesampingkan begitu kan aturan-aturan terkait dengan hukum acara agar kemudian dia menegakkan keadilan substantif tadi. Nah, jadi kan ini kan ada pergerakan ini kan Ya. dari keadilan prosedural ke keadilan substantif. Kalau ini yang mau ditegakkan oleh MK begitu kan ya. MK ingin mengatakan bahwa semestinya uh, Pilpres itu diulang karena Gibran tidak memenuhi persyaratan begitu kan ya, atau barangkali dalam kacamata MK bansos itu mempengaruhi begitu kan ya. Nah, artinya kalau demokrasi substansial itu yang ingin ditegakkan oleh MK, dipastikan peluang itu terbuka lebar. Baik. Nah, tapi kalau kemudian MK ini literally begitu kan ya, dia hanya bicara soal law in book begitu. Nah, apa yang ada dengan aturan yang ada tentu gampang sekali begitu kan. Jangankan hakim MK begitu kan ya, orang yang baru baru kuliah di Fakultas Hukum saja sudah bisa mengatakan wah ini gugatan ini pasti NO begitu. Masa digugat di MK tapi kemudian tidak dijelaskan. Semestinya saya yang menang kata Anies begitu kan ya. Suara saya yang menang adalah 97 juta Oke. begitu, lebih suara Prabowo. Ini yang semestinya ditampilkan oleh Anies. Nah, Oke. Ganjar pun begitu. Suara saya semestinya ada 98 juta begitu, mengalahi suara Prabowo begitu. Nah, ini yang tidak terang begitu. Kalau ingin mengatakan bahwa bansos itu adalah bentuk politisasi, bentuk money politik begitu kan ya, mesti ada akurasinya. Nah, semestinya kubu Anies mesti mendalilkan kalau misalnya tidak ada bansos di tahun pemilu presiden, maka suara kami adalah 98 juta begitu. Harus ada dalil seperti itu. Baik. Nah, ini yang apa yang tidak ada dalilnya begitu. Jadi sesungguhnya begitu kan ya, persidangan hari ini sudah si pemohon sudah keluar dari hukum acara. Nah, dia mendalilkan hal-hal yang sesungguhnya tidak prosedural lagi. Nah, kita menunggu ini. Baik. Apakah MK Oke. mau berani tidak keluar dari zona nyaman ini? Oke. Nah, kalau kalkulasi saya pribadi ini ya, kalkulasi saya pribadi, sepertinya peluang itu terbuka lebar. Saya beranjak dari karakteristik hakim yang memutus perkara ini. Lebih dominan sepertinya hakim yang progresif. Hakim yang berpandang soal ius constitutum, dia lebih melihat kepada hukum yang berlaku di masa mendatang. Dia Ya. ingin meletakkan fondasi-fondasi bahwa pemilu yang demokratis di tahun mendatang itu seperti ini. Ini yang barangkali ingin legacy ini yang barangkali ingin Baik. didudukkan oleh Baik. beberapa orang hakim. Saya mencatat ada 4 orang hakim yang berani melakukan ini. Ini dalam tanda kutip beraninya itu bukan berarti berani tanpa akurasi begitu ya. Mhm. Jadi berani 4 orang hakim konstitusi ini saya perhatikan dia berani untuk melakukan terobosan itu. Baik. Dia berani menggali hukum konstitusi yang hidup dan berkembang dalam Mhm. dalam masyarakat. Apakah itu dibenarkan? Dibenarkan. Nah, ini yang apa? Artinya ada resiko-resiko yang selama ini kan orang berpendapat kalau ini pemilu ulang, biayanya seperti apa, mengganggu jadwal pilkada dan segala macam. Ini memang resiko yang mesti ditanggung oleh KPU. Nah, tapi kalau kemudian hakimnya ini kacamata kuda begitu kan ya. Kalau dia TSM, dia pelanggaran semestinya tidak bisa dibawa ke MK begitu. Ke MK hanya soal hasil begitu. Nah, ya ini gampang sekali untuk memutus perkaranya. Sekali lagi ingin saya garis bawahi dari penerawangan saya Bang Oktaya, Mhm. saya melihat 4 orang hakim konstitusi berpotensi untuk melabrak quote and quote
peraturan MK nomor 4 tahun 2023 tentang tata cara beracara hasil Pilpres ini. Mari kita tunggu apakah tebakan saya ini atau tidak begitu, Bang Indra. Ini potensinya besar juga untuk dilakukan pemungutan suara ulang berarti Bang ya. Betul. Hal yang sederhana saja misalnya begitu kan ya. Gibran ini mendaftar ketika peraturan KPU yang kata Bang Helmi tadi itu belum direvisi. Nah, satu soalan ini saja dari sisi hukum selesai perdebatannya ini. Oke, baik. Cacat prosedural begitu.